Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Apoteker Mira Febrina MSc selaku dosen pengampu farmakologi dasar. Di sini, izinkan saya dan rekan-rekan saya nantinya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Pengembangan dan Penilaian Obat Baru bagian 1. Sebelum kami memaparkan video, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Nah, nama saya Mutiara Putri Amri dengan NIM 2201217 selaku moderator, dan juga ada rekan-rekan saya yaitu Ariana Najwa Nabila Sulzarman dengan NIM 2201198, ada Bulan dengan NIM 2201200, ada Selvi Nurhaliza Haryanda dengan NIM 2201230, Rinda Aryudini dengan NIM 2201226, ada Siti Nuraida Harahap dengan NIM 2201232, dan ada juga Siti Rahmah dengan NIM 2201233. Dan yang terakhir itu Rizky Fadli Putra. Baiklah, inilah penjelasan kami mengenai materi kami yang berjudul Pengembangan dan Penilaian Obat Baru bagian 1. Disimak baik-baik ya. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu yang dimaksud dengan drug discovery atau pengembangan obat baru. Nah, pengembangan obat baru ini merupakan suatu proses untuk menemukan kandidat baru suatu obat. Jadi, kita menemukan suatu kandidat baru yang bisa dijadikan untuk menjadi suatu obat. Nah, terus ada tujuan mengapa kita melakukan drug discovery atau pengembangan obat baru ini. Nah, yaitu untuk mengidentifikasi suatu senyawa yang berguna secara terapeutik dalam menyembuhkan dan mengobati penyakit. Jadi, tujuan dari kita untuk menemukan penemuan obat baru ini tentu saja untuk menemukan suatu senyawa yang bersifat terapeutik yang dapat menyembuhkan dan mengobati penyakit. Nah, pengembangan dan penemuan obat baru ini sangat diperlukan karena apa? Untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan, baik untuk tujuan promotif, di mana tujuan promotif ini yaitu untuk mendorong perilaku atau kebiasaan supaya hidup sehat dan mencegah penyakit. Terus juga ada preventif, yaitu strategi mencegah penyakit. Bagaimana sih cara kita untuk mencegah suatu penyakit itu timbul pada seseorang. Terus juga ada kuratif, yaitu tindakan untuk menyembuhkan penyakit. Jadi kuratif ini apabila seseorang mengalami suatu penyakit, maka bagaimana sih tindakan kita? Nah, setelah itu yang terakhir ada rehabilitasi atau rehabilitatif. Jadi, pengembangan senyawa bahan obat baru tentu saja mengalami rekayasa struktur molekul obat. Nah, obat itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari sifat kimia fisikanya. Karena dengan adanya perubahan pada struktur molekulnya, maka tentu saja akan berubah pula sifat-sifat kimia fisikanya pada obat tadi. Nah, sehingga prediksi yang diharapkan dari pengembangan obat baru ini itu ialah terjadinya suatu peningkatan aktivitas biologis dari senyawa bahan obat baru yang ditemukan atau yang dilakukan. Nah, di mana tujuan dari pengembangan obat baru ini tentu saja untuk pengobatan suatu jenis penyakit tertentu. Kita juga tahu bahwasanya suatu obat itu dapat mengobati suatu penyakit jika dosisnya sesuai dengan yang dianjurkan atau yang sudah ditetapkan. Nah, yang kedua, tujuan dari pengembangan obat ini tentu saja untuk meningkatkan efektivitas dan keterandalan suatu obat dari penemuan obat sebelumnya. Jadi kalau kita melakukan suatu pengembangan obat, tujuannya pasti tentu saja untuk meningkatkan efektivitas suatu obat tersebut jika kita konsumsi. Nah, selanjutnya itu juga menurunkan efek samping dan juga toksisitas. Nah, hal ini sangat penting dalam pengembangan obat baru karena apabila toksisitasnya rendah, secara langsung itu akan menurunkan tingkat efek samping dari obat tersebut. Sehingga hal yang tidak diinginkan atau efek samping yang tidak diinginkan itu minim terjadi. Nah, terus juga ada meningkatkan selektivitas obat dan juga meningkatkan kenyamanan pemakaian obat saat dikonsumsi oleh pasien. Tujuan pengembangan obat baru.
Pengembangan obat untuk dapat menemukan obat baru pada saat ini diperoleh dengan cara mengembangkan senyawa yang sudah diketahui aktivitasnya dan kemudian dapat digunakan sebagai senyawa induk. Adapun tujuan dari pengembangan obat baru yaitu yang pertama, memperoleh formula sediaan obat jadi yang memenuhi kriteria khasiat, aman, stabil, dan cost efektif. Yang kedua, memperoleh prosedur pembuatan produk yang efisien, memenuhi spesifikasi dan tervalidasi. Yang ketiga, mendapatkan bahan pengemas yang sesuai dapat menjamin kualitas produk dan cost efektif. Yang keempat, menyediakan data-data penunjang registrasi. Yang kelima, menemukan suatu model, pola, atau sistem penanganan terpadu yang efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. Pengembangan bahan obat diawali dengan sintesis atau isolasi dari berbagai sumber. Nah, sumber yang pertama yaitu tanaman. Contohnya seperti glikosida jantung yang merupakan senyawa metabolit sekunder yang berasal dari tanaman yang berfungsi untuk aritmia dan gagal jantung. Sumber yang kedua yaitu jaringan hewan. Contohnya yaitu heparin yang berfungsi untuk mencegah pembekuan darah. Sumber yang ketiga yaitu kultur mikroba. Contohnya yaitu penisilin G yang berasal dari spesies Penicillium yang berfungsi untuk antibiotik. Sumber yang keempat yaitu urin manusia. Contohnya seperti Coriogonadotropin yang berfungsi untuk mengatasi masalah kesuburan pada wanita. Sumber yang kelima yaitu teknik bioteknologi. Nah, dari teknik bioteknologi ini akan dihasilkan human insulin yang berfungsi untuk menangani penyakit diabetes. Baik, selanjutnya itu cara penemuan obat baru. Nah, cara penemuan obat baru itu yang pertama berdasarkan pengalaman empiris secara turun-menurun. Yang kedua, melalui prosedur yang lebih ilmiah, yaitu dengan cara memahami tempat kerja obat sehingga dipahami interaksi obat dengan reseptor. Penemuan dengan cara ini biasanya dapat menjelaskan bahwa bagaimana mekanisme efek terapi dan efek samping dari obat tersebut. Terus cara yang ketiga yaitu sesuatu kebetulan dalam meneliti atau perjalanan pemanfaatan obat tertentu. Terus yang terakhir yaitu melalui screening. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan pengembangan obat baru. Yang pertama, seleksi target kerja obat. Target obat biasanya berupa sel, protein, gen, ataupun biofarmasetik. Suatu target obat yang baik adalah target obat yang dapat menyeleksi kondisi molekul suatu obat sehingga dapat berinteraksi dengan target, sehingga obat tersebut dapat bekerja secara efektif. Selanjutnya, yang kedua itu ada screening senyawa obat. Screening ini dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa yang akan bekerja di target obat. Penentuan senyawa ini biasanya dilakukan dengan sintesis ataupun isolasi dari senyawa yang dimaksud. Hasil dari prosedur screening ini disebut sebagai senyawa utama, yaitu merupakan kandidat utama dari pengembangan obat baru. Yang ketiga, itu ada formulasi senyawa secara komputasi. Dilakukan dengan pendekatan secara komputasi atau in silico. Salah satunya yaitu penambahan molekul secara kimiawi. Pendekatan secara kimiawi komputasi dapat digunakan untuk memprediksi aktivitas struktur, interaksi yang terjadi antara struktur dengan molekul target ataupun sesama dengan molekul obat. Kemudian yang keempat itu ada formulasi senyawa obat. Setelah mendapatkan senyawa obat yang sesuai, dibuatlah rancangan formula agar obat dapat dihantarkan dengan baik pada organ target. Sediaan tablet merupakan sediaan yang paling populer karena mudah dan penanganannya dan cenderung lebih ekonomis. Namun sekarang ini mulai bermunculan teknologi penghantaran obat target dalam bentuk inhalasi, khususnya untuk gangguan pernapasan. Contohnya itu ada obat rifampicin. Kemudian yang kelima ada uji praklinik. Uji praklinik merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Dari uji ini dapat diketahui tentang efek farmakologis, efek farmakokinetik, dan juga efek toksisitas pada calon obat.
Pada mulanya, yang dilakukan pada uji praklinik adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi atau target terisolasi. Selanjutnya, bila dianggap perlu, maka diuji dengan menggunakan hewan uji. Hewan yang baku digunakan adalah galur tertentu seperti mencit, tikus, kelinci, hamster, anjing, ataupun hewan primata lainnya. Nah, dari pengujian hewan inilah kita bisa tahu menemukan apakah obat ini layak diuji dengan uji manusia atau uji klinik. Yang terakhir dari tahapan pengembangan obat baru ini adalah uji klinik, di mana uji ini adalah penelitian yang dilakukan pada subjek manusia. Umumnya uji klinik ini biasanya dilakukan pada pasien. Uji klinik pada penelitian eksperimental klinis ini dibedakan menjadi 4 fase, yaitu fase klinis fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Setelah melewati fase-fase tersebut, barulah jika obat tersebut tidak menimbulkan efek toksik, barulah obat tersebut dapat dikonsumsi. Baiklah, selanjutnya pada tahap awal yaitu mencari senyawa induk atau ada juga yang menyebutnya dengan senyawa penentu, di mana di dalamnya itu mengandung gugus farmakofor, yaitu gugus inti senyawa yang tidak boleh hilang, karena gugus inilah nanti yang akan berikatan dengan reseptornya dan akan memberikan aktivitas biologis. Tahap berikutnya yaitu melakukan modifikasi ataupun manipulasi struktur molekulnya. Dengan adanya penambahan gugus lain yang dikombinasikan dengan gugus farmakofor ini akan merubah sifat fisika dan kimianya, yang mana akan menghasilkan senyawa bahan obat baru dengan aktivitas biologis yang lebih baik, lebih spesifik, dan juga efek samping yang minimal. Selanjutnya adalah uji praklinik investigasional NIDRA. Uji praklinik ini merupakan persyaratan uji untuk jalan obat, di mana nanti setelah dilakukan uji praklinik ini akan diperoleh informasi mengenai efek farmakologis, profil farmakodinamik, dan juga toksisitas untuk jalan obat. Uji praklinik ini dilakukan pada hewan seperti mencit, tikus, kelinci, marmut, dan juga uji menggunakan primata. Penelitian pada hewan ini dapat mempelajari efek farmakokinetik obat, meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ada 4 metode uji paraklinik. Yang pertama, uji toksisitas in vitro. Yang kedua, uji toksisitas in vivo. Yang ketiga, uji toksisitas akut. Yang keempat, uji toksisitas subkronis. Nah, yang pertama itu uji toksisitas in vitro, di mana uji ini adalah untuk menentukan toksisitas dari suatu bahan dengan menggunakan biakan biologi. Contohnya, uji obat antibiotik pada kultur bakteri, uji obat kanker dengan menggunakan sel kanker, uji obat cacing dengan menggunakan kultur cacing. Nah, uji toksisitas yang kedua bisa juga dengan menggunakan metode in vivo, yang mana dengan metode in vivo ini berarti kita mengujikan suatu ketoksikan senyawa terhadap hewan uji atau hewan percobaan, yang biasanya bisa digunakan mencit atau kelinci. Nah, uji secara in vivo ini dilakukan untuk menentukan pada tingkat berapa sih toksisitas dari suatu senyawa ini terhadap perubahan fisiologis dari hewan percobaan. Nah, pada uji toksisitas akut ini, kita melakukan uji terhadap suatu ketoksikan itu tidak lebih dari kurun waktu 24 jam. Nah, biasanya bisa digunakan dosis tunggal dan juga bisa digunakan dosis berulang. Uji toksisitas subkronis, yang mana pada subkronis ini kita menentukan suatu tingkatan dari ketoksikan senyawa melalui dosis berulang yang dilakukan dalam kurun waktu 14-90 hari, namun WHO juga menyarankan sampai 180 hari, yang mana ini tergantung pada lama pemakaian obat yang akan digunakan.